liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan pada malam hari ini limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah terhenti. Begitu luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah katakan bahwa ketika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah itu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini menjadi satu arti bahwa di balik semua apa yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah itu lebih banyak dibandingkan hal yang mungkin menurut kita kurang baik. Meskipun sejatinya apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Akhir-akhir ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mendengar bahwa di masa pandemi ini banyak hal yang sebetulnya luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah bahwa kesempatan bagi kita khususnya yang masih alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam segenap aktivitasnya tetap selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, bernafas dengan mudah dan lain sebagainya, meskipun keseharian kita menggunakan masker. Ya, beberapa waktu yang lalu ramai ya akan stok oksigen yang sangat minim, sehingga menjadikan kita itu resah, semakin gelisah dengan keadaan itu. Maka ini menjadi satu rasa syukur kita, tidak ada satu kalimat yang paling indah yang perlu kita ucapkan kepada Allah, yakni kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan ini, kita bisa menjalani dan menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kenikmatan yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat sempat. Ya. Nikmat sehat di masa pandemi ini luar biasa. Hampir setiap hari kita mendengar berita-berita sakit dan lain sebagainya di masa pandemi ini yang begitu marak. Nikmat sempat juga yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar di kajian malam hari ini ya, melalui Muhammadiyah with You. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, apalagi yang selama ini istiqomah mengikuti kegiatan ini. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya. Kesempatan yang sangat baik ini. Di masa pandemi ini salah satu kebaikannya adalah ya tadi yang sudah sempat ya, kita obrolkan dengan Mas Irwan tadi, dengan Ustadz Satria tadi, dan juga Mas Irwan, ya, bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini jangkauannya lebih luas. Jarang kalau kita tidak berada di masa pandemi ini, mungkin kita tidak akan bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan pesantren Covid Muhammadiyah atau Muhammadiyah with You ini, ya, yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya, daerah istimewa Yogyakarta. Ini menjadi satu rasa syukur kita, sehingga dengan rasa syukur itu insya Allah upaya yang selalu kita lakukan, kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan, kita bisa maksimalkan, dan mari kita bisa maksimalkan sehingga Allah tetap sayang, tetap cinta kepada kita semuanya, sehingga kebaikan-kebaikan Allah yang akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah kepada uswah teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia. Insya Allah termasuk kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani, mencontoh apa yang pernah beliau contohkan dan beliau teladankan untuk kita semuanya. Dengan besar harapan bahwa kelak di yaumul akhir atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian Muhammadiyah with you yang insya Allah senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini sedikit belajar bersama nih Bapak Ibu, karena memang sejatinya bahwa apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh asatid kita, ulama-ulama kita. Ini hanya untuk bagian dari mengingatkan diri saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk kalau istilahnya para asatid itu ya membumbui laut yang memberikan garam kepada laut yang sudah begitu banyak garamnya. Ya, tapi ini sebatas untuk mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan pada umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita bersama-sama bagaimana sikap seorang mukmin di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pandemi Covid tidak terasa sudah begitu panjang Bapak Ibu, tapi tidak terasa sudah hampir 2 tahun. Ini jalan tahun yang kedua kita berhadapan atau hidup bersama dengan pandemi ini. Namun kita harus selalu ingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita pastinya itu adalah suatu hal yang terbaik yang Allah berikan. Meski kadang sebagian kita untuk menerima hal itu adalah suatu hal yang baik, itu tidak mudah. Tapi memang nyatanya adalah apa yang Allah berikan ini adalah suatu hal yang baik kepada kita. Maka kita sebagai seorang mukmin, khususnya sikap-sikap yang harus kita bangun selama kita berhadapan dengan pandemi ini, maka kita harus bersikap dengan sikap yang bijaksana, sikap yang baik. Jangan sampai sikap-sikap yang tidak baik itu akan menjadi sebuah kedoliman, baik kedoliman terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain nantinya. Kita tidak ingin apa yang kita lakukan ini menjadi satu hal yang tidak baik. Karena Rasulullah selalu pernah mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'ahum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling manfaat adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kehadiran kita dengan keadaan apapun yang sedang kita jalani ini, yang sedang menimpa kita ini, maka kita menjadi orang yang tidak bermanfaat, orang yang tidak membawa faedah yang baik. Tapi justru jangan sampai apa yang kita lakukan ini membawa dampak yang tidak baik. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali di kesempatan pada malam hari ini sedikit saya ingin menyampaikan bagaimana sebetulnya idealnya antar mukmin itu. Bahwa di dalam Al-Quran maupun Sunnah disampaikan di antaranya yang pertama, orang yang beriman itu bersaudara. Orang yang beriman itu bersaudara. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan atau kondisi pandemi COVID-19 ini banyak sekali hal yang bisa kita lihat dan banyak sekali yang bisa kita rasakan. Salah satu terkait dengan persaudaraan yang mungkin di antara Bapak Ibu juga pernah merasakan atau pernah mengetahui. Di masa pandemi ini, ya meskipun idealnya, ya seharusnya idealnya anak mukmin itu adalah bersaudara, yang mana antara saudara yang satu dengan yang lain harusnya saling menguatkan, tapi kadang bisa kita lihat bahwa keadaan antara yang satu dengan yang lain tidak begitu baik. Kadang kita menerima keadaan pandemi ini justru dengan perasaan yang ya memang karena pada kondisi pandemi ini banyak hal-hal yang memang dirasa kurang begitu kita sinergikan di dalam kehidupan kita. Ya. Banyak beberapa yang dilakukan, diantaranya adalah kita saling menyalahkan dan lain sebagainya. Maka ini idealnya antara mukmin, kita harus selalu mengingat bahwa orang yang beriman itu bersaudara. Yang kedua, mukmin yang satu dengan yang lain itu ibarat satu tubuh. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idastaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahari wal humma. Kamu melihat orang-orang mukmin di dalam saling berkasih sayang, mencintai dan bersimpatnya seperti tubuh. Jika sebagian anggotanya sakit, maka sebagian tubuh lainnya akan tertatih. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Sepertinya narasumber kita terkendala oleh sinyal J. Mohon untuk menunggu sebentar. Andi, sudah bergabung Andi. Maaf Bapak Ibu. J, monggo Bapak. Ya, ternyata sinyalnya keputus. Ya. Karena kebetulan di sini Rimis Mas Irwan, sehingga mungkin sinyalnya juga agak kurang begitu mendukung. Tapi insya Allah semoga bisa terus berjalan dengan lebih baik ya. Monggo Bapak. Maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Saya akan share screen kembali. Bentar nggih. Oh, kok nggak bisa screen ya? Bentar Bapak Ibu.
Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Mas Irwan sudah terlihat? Di tempat Belum, saya Mas, belum belum. terlihat, Bapak. Belum terlihat ya? Diulang, diulang. Oh, oke, oke. Atau di stop share dulu. Oke, oke. Siap. Oh ya. Ya, sampun Bapak sudah terlihat. Oke, sudah ya. J. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, alhamdulillah malam hari ini sudah ke hari ketiga di tempat kami turun hujan. Meskipun kalau melihat kalender ini sekarang masih musim kemarau, tapi alhamdulillah ini menjadi satu hal yang perlu disyukuri. Beberapa waktu sudah tidak hujan dan malam hari ini akhirnya bisa hujan menyelimuti di tempat kami. Mungkin di tempat Mas Irwan juga hujan atau tidak, Mas Sana? Jadi sini baru 2 hari ini hujan, Pak, di Oh, sini. 2 hari. NTB. Oh iya. Berarti menyeluruh sepertinya ya mungkin ya. Jadi sepertinya memang menyeluruh. Oke, 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 baik. Bapak Ibu, kami lanjutkan kembali. Yang kedua, ya tadi idealnya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah mukmin yang satu dengan yang lain itu ibarat seperti satu tubuh ya. Jadi bagaimana seorang mukmin ya yang satu dengan yang lainnya itu seperti tubuh. Kalau tubuh itu merasakan sakit, maka seharusnya anggota tubuh yang lain itu juga merasakan sakit. Begitu pula dengan keadaan seorang mukmin. Seandainya seorang mukmin itu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi kelaparan atau dalam kondisi yang kurang baik, maka seharusnya kita selaku mukmin, selaku sama-sama selaku mukmin, ya, maka seharusnya kita merasakan. Bukan justru malah sebaliknya. Apalagi di masa pandemi yang seperti ini. Kadang menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan juga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Di kondisi pandemi yang seperti ini, ketika saudaranya itu ada yang terpapar COVID, keluarganya ataupun tetangganya ataupun siapapun itu, justru yang dilakukan itu bukan merasakan prihatin, tapi malah justru sikap-sikap lain yang dilakukan. Menjauhi dalam arti bukan menjauh jaga jarak, itu bukan. Tapi banyak yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita itu menjauh karena seakan-akan orang yang terpapar COVID itu adalah suatu hal yang sangat hina atau seperti apa. Padahal kalau kita pahami bahwa COVID-19 ini bukanlah sebuah aib ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ujian dari Allah. Ya sakit sama dengan keadaan sakit-sakit yang lainnya. Dengan keadaan-keadaan sakit yang lainnya kan sama. Kondisi sakit kita, keadaan sakit di masa pandemi ini, ya karena mungkin sekarang sedang marak ya, wabah ini sedang mendunia, kalau bahasa gaulnya sedang trending gitu ya. Sehingga keadaan ini yang sebetulnya kalau kita melihat bahwa ya kalau orang sakit ya manusiawi ya. Sakit ini menjadi sebuah hal yang wajar bagi makhluk Allah, itu sakit itu adalah hal yang wajar. Tapi orang yang terpapar COVID ini seakan-akan seperti dikucilkan. Padahal bukan aib ya, bukan aib. Kalaupun aib saja kita di pesan Rasulullah kita harus menjaganya kalau antara saudara kita. Tapi ini yang bukan aib. Sikap kita selaku
masyarakat ya, itu kadang ya entah apakah itu karena ya kondisi yang masih baru ataupun lain sebagainya, tapi ini suatu hal yang sebetulnya tidak harus dilakukan oleh seorang muslim ya, karena kita itu ibarat seperti tubuh. Kalau kita sakit harusnya kita itu bisa merasakan sakit, keprihatinan. Maka ini bisa menjadi satu indikator bahwa keadaan pandemi ini, kenapa kok pandemi ini banyak sekali orang yang berjatuhan, korban yang berjatuhan, meninggal dan lain sebagainya. Karena mungkin bukan hanya faktor pandeminya saja, tapi mungkin dari faktor-faktor yang lain yang perlu menjadi satu hal yang harus kita pahami adalah karena perlakuan atau sikap antar sama masyarakat itu, orang yang terkena atau orang yang terpapar COVID ya dengan orang yang tidak terpapar itu seakan-akan menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan, menjadi perbincangan, menjadi omongan dan lain sebagainya. Sehingga justru orang yang terpapar COVID-19 ini bukan sebetulnya dropnya itu karena kondisinya ia terpapar COVID itu, tapi karena pikirannya. Ya, saya terkena COVID. Ya, khawatir, takut bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan dirinya, ya. Yang mana tahunya ketika orang terpapar COVID selalu dijadikan bahan omongan, selalu diejek dan lain sebagainya, ya. Menjadi satu hal yang menjadi akhirnya orang yang terpapar COVID-19 ini sebetulnya mampu untuk menghadapi itu, tapi karena berpikirnya kemana-mana, berpikirnya memikirkan keadaan, jangan-jangan keluarganya di rumah dikucilkan dan lain sebagainya karena dirinya mungkin sebagai kepala rumah tangga ya, seandainya ayahnya yang terpapar, terus di rumah hanya ada ibu dan anak-anaknya. Sing dirawatne rumah sakit mikir ngomah. Ya, sehingga betul stres. Orang yang dirawat itu menjadi lebih semakin drop karena memikirkan keadaan rumah, bukan karena keadaan pandemi ini sebetulnya. Ini kan menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Kalau seandainya sikap seorang mukmin itu bisa lebih tapi insya Allah mukmin ya insya Allah sikapnya baik. Tapi ya mukmin yang jadi-jadian ini yang masyarakat kalau seandainya mau merubah sikapnya karena pandemi COVID ini bukan sebuah aib, maka seharusnya bersikaplah yang wajar, yang bijaksana, yang baik. Ya. Menjauh itu bukan berarti harus menjauh secara hubungan. Karena banyak kasus terjadi, Bapak Ibu. Perasaan itu sangat di masa pandemi ini sangat sensitif sekali. Ada banyak orang yang hubungannya sebelum kondisi adanya COVID itu baik, erat. Tapi ketika saat COVID menimpa itu tiba-tiba pecah. Tiba-tiba menyapa pun tidak, apalagi mau ketemu, mau bersilaturahim, ketemu langsung, mau ketemu itu tidak. Tapi mau menyapa saja tidak, lewat apapun tidak mau. Ya, biasanya pergi bersama, mungkin acara bersama, sering melakukan kegiatan bersama, tapi setelah kondisi adanya wabah COVID-19 akhirnya renggang. Inilah sikap-sikap yang sebetulnya harus dijaga dari khususnya seorang mukmin. Ya, seorang mukmin jangan sampai kondisi atau keadaan yang memang ya ini karena sudah menjadi
kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti di balik keadaan ini, kondisi ini Allah punya satu hikmah yang luar biasa yang harusnya bisa dipahami oleh semua makhluknya, semua umatnya, khususnya manusia. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, yang ketiga idealnya seorang mukmin itu ya bagikan bangunan, ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Tidak jauh berbeda dengan hadis yang kedua tadi, Bapak Ibu. Bahwa seharusnya, idealnya seorang mukmin yang satu itu harus senantiasa menguatkan. Jangan malah justru melemahkan. Jangan malah justru ya ada yang satu mengikuti aturan, yang lain tidak mengikuti aturan, sehingga yang mengikuti aturan malah justru yang mengikuti aturan ya, malah justru yang mengikuti aturan itu bagi yang oleh orang-orang yang tidak mengikuti aturan itu menjadi satu permasalahan baru. Ya, menjadi satu permasalahan baru. Sehingga itu akhirnya satu dengan yang lain timbul perselisihan dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah realita ya, tadi idealnya seorang muslim, ya. Realitanya sikap masyarakat di masa pandemi ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya, diantaranya saling mengolok, mencaci, menghina, mencela. Ini realita masyarakat yang ya mungkin Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi ya ketika hidup berdampingan dengan masyarakat sering menemukan keadaan-keadaan seperti ini. Orang yang terkena COVID ya, orang yang terpapar COVID-19 ini menjadi perbincangan, menjadi omongan oleh masyarakat yang ada. Bukan justru bagaimana masyarakat yang sehat ini memikirkan keadaan masyarakat yang sedang tertimpa musibah itu, tapi malah justru masyarakat yang Allah berikan kenikmatan sehat, tidak terpapar COVID-19 itu malah mengolok, mencaci, menghina, mencela dan lain sebagainya. Ini realita di masyarakat kita. Yang lainnya berprasangka buruk, ya. Kita berprasangka buruk dengan keadaan yang ada. Ya. Kalimatnya adalah jangan-jangan ya, karena saudaranya terkena, terus yang lainnya, jadi kita berprasangka buruk terhadap masyarakat, berprasangka buruk terhadap masyarakat yang lain, terkhusus bagi masyarakat yang keluarganya sudah terkena atau terpapar COVID-19. Yang ketiga, mencari kesalahan. Ya, ini realitas sikap masyarakat di masa pandemi. Kesalahan itu yang dicari. Ya. Bukan justru malah memberikan ketentraman, ya khususnya bagi para penderita COVID-19, tapi malah justru mencari kesalahannya. Ya. Sehingga betul Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa keadaan ini menjadi satu hal yang ya istilahnya carut marut ya, kondisinya itu menjadi ya, pandemi ini dampaknya tidak hanya pada suatu yang
tampak secara fisik saja. Yang tampak secara fisik. Namun secara psikis itu juga menjadi satu hal yang dirasakan oleh kita semuanya. Yang berikutnya bercerai-berai, ya, satu dengan yang lainnya, ya, tidak saling menguatkan, ya, tidak dilakukan idealnya kita sebagai seorang mukmin, ya, masyarakat antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, khususnya yang satu mukmin dengan mukmin yang lain, yang harusnya seperti tubuh, yang harusnya seperti bangunan, tapi tidak bisa melaksanakan kegiatan itu, tidak bisa bersikap seperti itu, sehingga keadaannya bercerai-berai dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu mungkin bisa merasakan keadaan yang ada di masyarakat kita. Padahal hal-hal yang ada di hal-hal atau realita sikap masyarakat di masa pandemi ini adalah suatu hal yang Allah sendiri sudah melarangnya, atau itu adalah sebuah sikap yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Itu adalah sikap yang tidak baik, yang seharusnya kita jauhi. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah, larangan mengolok-olok, mencela, ini adalah suatu larangan yang sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Kondisi keadaan pandemi ini, meskipun dikatakan sebagai sebuah pandemi, tapi harus kita yakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini, bahwa yang Allah berikan untuk kita itu adalah yang terbaik. Bisa mungkin di antara kita atau bagi kita, ya, menganggap keadaan pandemi ini, ya, apalagi pemberlakuan, ya, ada PPKM dan lain sebagainya yang terus-menerus diperpanjang. Tadi Pak Ustadz Senawan ya menyampaikan bahwa ya PPKM diperpanjang 1 minggu lagi. Ya, insya Allah apa yang Allah berikan ya untuk kita, untuk umat manusia ini adalah yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah. Sebagai bagian untuk kita merenung, untuk kita bermuhasabah, untuk kita evaluasi diri, justru malah dijadikan kita sebagai ajang untuk memperolok-olok, untuk mencela ataupun melakukan hal-hal yang atau tindakan-tindakan yang lain yang negatif.
Karena apa yang Allah berikan justru mungkin itulah yang terbaik. Maka bagi orang yang sedang menderita atau sedang terpapar COVID, artinya Allah sayang dengan orang tersebut. Karena kondisi sakit itu bisa menjadi satu bagian kesempatan untuk orang yang sedang sakit itu digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yang masih sama juga di dalam Quran surat Al-Hujurat, ya, di ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini larangan berprasangka, mencari kesalahan, dan menggunjing. Jadi realita atau keadaan masyarakat yang ada, ya, di masa pandemi ini, hal-hal yang sifatnya kurang baik, yang negatif sebetulnya sudah Allah larang di dalam Al-Quran. Maka sepatutnya bagi kita seorang mukmin, maka kita harus betul-betul mendalami itu. Sehingga sikap kita selaku mukmin di dalam menghadapi pandemi ini bisa lebih bijaksana. Ya. Yang berikutnya adalah firman Allah terkait dengan larangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, ini kutipan Quran surat Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kondisi pandemi ini harus kita selalu upayakan agar kita tetap selalu terjaga keutuhannya, persaudaraan kita, apalagi antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Muhammadiyah begitu luar biasa. Ya. Salah satunya kegiatan-kegiatan yang seperti ini dilakukan secara virtual, daring, diikuti oleh berbagai kalangan, ya, orang-orang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, ya. Ini dalam rangka untuk, ya, tetap menjaga ukhuwahnya, tetap menjaga persaudaraannya, agar di masa pandemi ini tidak terjatuh pada keadaan atau pada sikap-sikap yang negatif. Tapi justru masa pandemi ini bisa dimanfaatkan untuk menggapai hal-hal yang positif, hal-hal yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sikap mukmin menghadapi pandemi COVID-19 ini yang harus kita upayakan dan harus kita lakukan sehingga masa pandemi ini yang memang kita belum tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Maka hal-hal yang positiflah yang seharusnya kita ambil. Maka selaku seorang mukmin, ya, kita selaku seorang mukmin, maka di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini harus bersikap. Yang pertama adalah ikhlas menerima kenyataan.
Ikhlas menerima kenyataan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Orang yang menerima kenyataan dengan ikhlas dan keadaan pada diri, keluarga, serta lingkungan. Ya. Ini disebut seorang yang qanaah. Bisa menerima kenyataan yang ada. Pandemi COVID-19 ini adalah suatu hal yang, ya, kalau kita diminta untuk isi angket, maka pastinya kita akan mengisi, kita tidak akan mau dengan keadaan ini. Ya. Kita tidak akan mau untuk berada dalam keadaan ini. Bagaimana sekolah sulit, bagaimana ibadah pun sulit, ya. Yang seharusnya ini apalagi ya yang dinanti-nantikan atau yang diharap-harapkan, ya besar harapannya adalah bagi umat Islam adalah ibadah haji, ya. Ibadah haji sudah tertunda 2 tahun. Yang dulu ketika sebelum pandemi COVID, orang-orang ya yang sudah terdaftar ya di tahun-tahun berjalannya pandemi ini sudah berharap akan bisa melaksanakan ibadah haji yang dinanti-nantikan atau yang didamba-dambakan setelah penantian yang cukup lama. Tapi takdir Allah berkata lain. Dengan adanya COVID, maka jamaah ibadah haji yang dari Indonesia tidak bisa melaksanakan. Ya. Maka kita sebagai seorang Muslim, sikap yang paling baik adalah sikap ikhlas di dalam menerima kenyataan ini. Karena kenyataan ini adalah kenyataan yang memang betul-betul terjadi. Sesuai dengan realita yang ada. Ya. Kita harus berusaha menanamkan perasaan. Ya. Perasaan ini di dalam hati. Oke. Mohon maaf. Mungkin yang suaranya masih aktif, mohon untuk host bisa di mute, nggih. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita harus berusaha menanamkan perasaan ya ikhlas, ya menerima kenyataan ini di dalam hati. Pandemi ini sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tak mungkin kita bisa menghindari keadaan ini. Perasaan yang diliputi dengan kata seandainya, sebaiknya kita hindarkan muncul dalam ruang batin kita. Seandainya ini tidak terjadi, seandainya COVID-19 tidak sampai di negeri ini, maka hal-hal yang seperti itu sebaiknya kita selaku mukmin yang baik, maka perlu kita hindari, perlu kita jauhi. Semua itu baiknya, ya, hal-hal yang negatif seperti itu, hal-hal yang kurang baik seperti itu, baik ucapan, ya, maka harus kita hindari. Tapi yang terpenting dihindari itu adalah munculnya pikiran-pikiran yang negatif dan perasaan-perasaan yang ya terlalu sensitif. Ya. Keadaan ini harus kita terima dengan rasa ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu
padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka kita berupaya untuk senantiasa menerima kenyataan ini dengan ikhlas, Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang Allah berikan kepada kita, Allah yang turunkan kepada kita, menurut Allah ini adalah yang terbaik. Maka sikap yang baik yang harus kita lakukan untuk menerima keadaan inilah yang harus kita lakukan. Mari kita ambil hikmahnya, ambil manfaat-manfaat yang positif. Ya. Banyak sebetulnya manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terima, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Ketika pandemi COVID ya 19 ya, di tahun 2019 ya, belum berada di Indonesia, kesibukan kita ya, yang di kantor dan lain sebagainya harus bekerja setiap hari di kantor, berangkat pagi, pulang sore, ya, sehingga kebersamaan dengan keluarga sangat kurang. Pandemi COVID-19 melanda, sebagian instansi, ya, lembaga-lembaga, ya, peraturan-peraturan pemerintah memberikan aturan bahwa beberapa saat bekerja dari rumah. Banyak ya, seorang mukmin yang baik bisa memanfaatkan kebersamaan ini, bekerja dari rumah tetap dengan profesional, tapi juga tetap ya, memanfaatkan ya, keadaan ini untuk bisa lebih dekat dengan keluarganya dan lain sebagainya. Hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita dapatkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, mari kita siarkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, ya, yang mungkin sampai hari ini belum bisa menerima kenyataan, ya, keadaan pandemi ini, bisa selalu kita nasihati dan selalu kita rangkul. Karena bagaimanapun kondisi ini kalau kita semua tidak bekerja sama, tidak bersama-sama, maka mungkin akan menjadi satu hal yang tidak akan pernah membaik dan justru akan terus kurang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Mas Irwan, ini waktunya sampai jam berapa ya? Monggo Ustaz, boleh 3 menit lagi. Oh, tinggal 3 menit ya? Karena nanti ada sesi diskusi. Atau mau diselesaikan pukul 20.45 juga boleh Ustaz, nanti diskusinya 15 menit. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang pertama itu tadi ikhlas menerima kenyataan. Yang kedua, Bapak Ibu, sikap mukmin menghadapi pandemi ini, maka yang kedua ini selalu menghadirkan rasa syukur di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Bapak Ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah, rasa syukur harus selalu kita tanamkan di dalam hati. Selalu kita syukuri apapun keadaan ini. Keadaan yang terjadi itu menjadi bagian
dari rasa cinta dan sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka patut kita syukuri. Bagi yang tidak terpapar COVID-19, selalu bersyukur dengan keadaan itu. Bagi yang terpapar COVID-19 pun juga sama. Harus hadirkan rasa syukur itu. Karena banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dan bisa kita lakukan dengan keadaan ini. Ya. Salah satunya tadi, ya, bagaimana dengan keadaan ini kita bisa lebih banyak mengingat Allah, bisa lebih banyak bertobat kepada Allah, sehingga insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Sikap yang berikutnya, yang ketiga, menghadirkan perasaan berserah diri kepada Yang Maha Segalanya. Ini menjadi salah satu sikap mukmin yang harus dilakukan, yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bapak Ibu, berserah diri kepada menghadirkan perasaan berserah diri kepada Allah atau tawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah itu tidak semata-mata hanya menyerahkan saja, tapi harus didampingi dengan ikhtiar yang kuat. Kondisi pandemi COVID-19 ini harus banyak ikhtiar yang kita lakukan. Salah satunya adalah selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan kepada kita semuanya. Karena tanpa itu, tanpa ikhtiar itu, kalau hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukanlah berserah diri. Itu bukanlah berserah diri yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idnillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sikap yang berikutnya, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah menjadi mukmin yang taat. Dalam Al-Quran disampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Al-ayah, ya, tidak saya bacakan keseluruhannya. Bapak Ibu bisa dilihat di Al-Quran, di Quran surat An-Nisa, bahwa kita selaku seorang mukmin, ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Bapak Ibu, jika kita selaku mukmin, maka kita punya kewajiban pertama taat kepada Allah. Taat kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu kita upayakan untuk selalu kita lakukan. Apa yang Allah larang harus selalu kita tinggalkan. Taat kepada Rasul pun begitu. Apa yang Rasulullah larang maka harus kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah perintahkan harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah taatilah Rasulnya. Ya, taatlah kepada pemimpin di antara kamu. Di masa pandemi ini, salah satu yang masih perlu dibenahi, ya, sikap seorang mukmin adalah taat kepada pemimpin. Ya. Insya Allah apa yang diupayakan oleh para pemimpin-pemimpin kita, termasuk di pimpinan, ya, di Muhammadiyah, baik pimpinan pusat, ya, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan lain sebagainya, selalu mengingatkan, dan hampir semua organisasi masyarakat yang ada atau organisasi Islam yang ada di negeri ini,
terkait dengan protokol kesehatan selalu dihimbaukan. Maka kewajiban kita adalah taat, menjadi mukmin yang taat. Kalau kita bisa taat, maka insya Allah dengan ketaatan itu akan bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Yang berikutnya, yang kelima, senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jamaah sekalian dirahmati Allah, berdoa menjadi satu senjata bagi seorang mukmin. Ya. Berdoa menjadi satu kunci. Ya. Bagaimana kita menghadapi pandemi COVID ini. Jangan pernah lepaskan doa-doa kita. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini segera bisa berakhir. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua di masa pandemi ini. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 20.46 ya, tadi dibatasi hanya sampai 45. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, belajar bersamanya hal-hal yang bisa kami sampaikan. Pastinya banyak sekali hal yang kurang, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu Mas Irwan, saya akhiri. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Muhammad Khalif, yang sudah memberikan tausiah. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, di room chat sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Ini ada 4 pertanyaan, Bapak dan Ibu jamaah. Saya bacakan 2 aja, Ustadz. Jadi saya bacakan per 2 dulu, kemudian nanti 2 lagi menyusul. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu jamaah, saya langsung membacakan pertanyaannya saja, karena waktunya sudah hampir mepet seperti itu. Pertanyaan pertama, sampai sejauh mana pemerintah, pertanyaan pertama, sampai sejauh mana perintah Tuhan itu sampai sejauh mana perintah Tuhan itu untuk sementara tidak dikesampingkan, bisa dikesampingkan demi menjaga kelangsungan orang banyak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pandemi COVID-19 ini juga menjadi instrumen ketakwaan dan kesolehan mukmin, serta apakah indikatornya? Monggo Ustadz untuk dijawab. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, sampai sejauh mana perintah Tuhan itu untuk sementara bisa dikesampingkan demi menjaga kelangsungan orang banyak. Misalnya apa gitu Bapak Ibu ya? Perintah terkait dengan mungkin yang dimaksud ini adalah contohnya gini Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak, jadi kan ke masjid itu kan perintah Allah kan, gitu. Tapi kita tahu karena untuk kepentingan orang banyak, untuk sementara waktu kita tidak ke masjid. Kita yakini saja bahwa pemerintah itu jujur, pemerintah itu adil dan begitu. Itulah sampai sejauh mana kita
melaksanakan kebijakan pemerintah, untuk sementara waktu kita menyampaikan perintah dari Tuhan itu gitu. Oke, nggih. Terima kasih Pak Daryanto nggih. Pak Daryanto. Oke. Perintah sejauh mana perintah Tuhan untuk sementara bisa dikesampingkan demi menjaga kelangsungan orang banyak. Bapak Ibu, Allah itu sekali lagi menjadikan keadaan ini adalah keadaan yang terbaik, ya. Keadaan yang terbaik. Maka perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita baik melalui Al-Quran maupun perintah yang diperintahkan disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis dan lain sebagainya, ya perintah-perintah terkait khususnya ibadah dan lain sebagainya. Maka kalau kita melihat dari yang dianjurkan oleh pemerintah ataupun ulama ataupun pemimpin-pemimpin kita, termasuk salah satunya di Muhammadiyah, ya, bahwa di sisi dari mengesampingkan dari perintah-perintah yang sudah Allah berikan, maka pertimbangannya adalah karena ada satu kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan dari perintah-perintah yang ada itu. Ya. Salat, ya perintah salat, ya salat ini adalah sebuah perintah. Perintah salat utamanya ini dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Utamanya. Tapi di sisi lain bahwa perintah sholat tersebut berjamaah, ya memang tidak menjadi satu kewajiban mutlak harus dilaksanakan di masjid, karena bisa dilaksanakan di rumah, bisa berjamaah dengan keluarganya. Maka perintah-perintah yang beribadah ketika perlu dikesampingkan karena untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan umat, apalagi terkait dengan masalah menjaga jiwa, sehingga kondisi pandemi yang banyak menggugurkan korban-korban yang kita tahu bahwa sudah cukup banyak ini, maka dari pemerintah dan pemimpin-pemimpin kita memberikan aturan atau kebijakan agar keadaan ini bisa lebih baik, maka kita selalu mengupayakan untuk yang terbaik. Ya, bagi orang yang biasa melakukan ibadah sholat khususnya biasa melaksanakan ibadah di masjid secara berjamaah, ini menjadi satu hal yang sangat berat sekali. Menjadi suatu hal yang sangat berat. Menjadi satu hal yang istilahnya kita tinggalkan kalau kita sudah biasa ke masjid, itu menjadi suatu hal yang tabu, suatu hal yang seakan-akan aneh. Tapi ya karena keadaan ini memang yang harus kita upayakan, ini bisa menjadi satu bagian dari upaya yang bisa kita lakukan. Ya. Ketaatan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menjaga jiwa-jiwa manusia agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya dari keadaan pandemi ini, sehingga tidak menjadi masalah-masalah baru. Jangan sampai ego kita ya merasa bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Kita harus beribadah ke masjid secara berjamaah, namun nanti akan membawa dampak
atau membawa hal yang tidak baik, hal yang negatif. Bukankah Allah juga memberikan keringanan-keringanan, ya, keadaan-keadaan ketika kita diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah, namun keadaan itu memang tidak memungkinkan, memang tidak bisa dilakukan dengan secara normal biasanya. Maka Allah memberikan keringanan-keringanan buat kita. Mungkin itu Pak Daryanto, mohon maaf ya kalau belum bisa maksimal. Terus yang kedua, Bapak Ibu, karena waktu yang kedua, apakah pandemi COVID-19 ini juga menjadi instrumen ketakwaan dan kesolehan mukminin, serta apakah indikatornya, Ustaz? Tadi di ayat di Al-Quran ya, dijelaskan bahwa satu yang menjadi sikap seorang mukmin itu adalah taat, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpinnya. Ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini adalah perintah untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini ketika dia dikatakan sebagai orang yang beriman, maka salah satu indikatornya adalah taat. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita mengikuti dengan sebaik-baiknya dengan usaha yang bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan, ataupun Rasulullah melarang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, kita tinggalkan, maka itu menjadi satu bagian dari indikator bahwa kita itu termasuk orang yang beriman. Karena taat itu menjadi satu bagian, termasuk juga ketika pemerintah kita, ya, wa ulil amri minkum, karena ini menjadi salah satu hal yang sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam menghadapi pandemi ini. Ya, menghadapi pandemi ini, bagaimana ketakwaan dan kesolehan kita itu, ya, meskipun sebetulnya banyak ya indikator-indikator yang lain, tapi paling tidak salah satunya di antara sekian banyak itu dari kita mengikuti atau mentaati apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kita, ya, khususnya pemimpin-pemimpin yang memang berada pada jalan yang baik dan benar. Kalau kita melihat di masa pandemi ini, kondisi untuk mengikuti apa yang dijadikan kebijakan oleh pemerintah itu disetujui oleh ulama-ulama kita, ya, oleh organisasi-organisasi keagamaan yang ada di negara kita. Maka ini menjadi satu bagian yang harus kita lakukan dan kita upayakan yang terbaik. Dengan cara mendukung dengan cara kita melakukan apa yang menjadi perintah, dan itu menjadi satu bagian dari indikator dari ketakwaan itu. Kita taat kepada apa yang sudah disebutkan tadi di dalam Al-Quran tersebut. Mungkin itu Mas Irwan. Sebentar saya bantu gitu. Baik, matur nuwun Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini menambah 2 pertanyaan lagi yang sudah kita tampung di room chat, Ustaz. Bagaimana menurut pandangan Ustaz, jadi orang itu bukan menjauhi penderita COVID bukan karena benci, tetapi karena takut ketularan. Kalau dari sudut pandang Ustaz seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, di sini pertanyaannya, mohon maaf.
Saya bacakan dari awal, jadi Ustaz, karena ini menyambung. Masa pandemi dikatakan sebagai ujian bagi orang yang beriman. Apakah dengan melihat realitas sekarang ini banyak orang yang saling berolok-olok, terjadi fitnah di sana-sini, terjadi kekacauan, saling curiga-mencurigai, dan seterusnya. Apakah hal ini merupakan indikasi rusaknya iman, atau memang itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman? Mestinya kalau betul-betul beriman, yang terjadi adalah keharmonisan, bukan kekacauan. Apakah ujian pandemi ini bisa kita lihat tingkat keimanan seseorang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi 2 pertanyaan langsung dijawab menjadi satu, Ustaz. Monggo, disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sekalian dirahmati Allah. Banyak orang yang menjauhi penderita COVID bukan ya karena benci, tetapi karena takut ketularan. Sebagian mungkin bisa ya melihat keadaan realitas seperti itu. Tapi memang ya sampai hari ini pun ya keadaan atau kondisi COVID-19 bagi orang lain itu ya bagi sebagian orang juga masih dijadikan sebagai satu bagian yang ya bukan hanya semata karena dia menjauhi seseorang itu karena takut, tapi memang karena ada kesempatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Jadi ya sering atau mungkin Bapak Ibu juga pernah ya melihat ya kondisi atau keadaan yang ada. Ya. Pada dasarnya bahwa yang awalnya keadaan yang sebelum terjadi pandemi ini hubungannya adalah hubungan yang baik-baik saja. Tapi setelah terjadinya pandemi COVID ini banyak orang yang ya takut, iya. Mungkin takut dengan keadaan orang yang terpapar, tapi kalau menurut pendapat saya takutnya tidak boleh berlebihan sehingga ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, akhirnya ketika masyarakat itu takutnya berlebihan kepada orang-orang yang terpapar atau orang yang mendapatkan musibah ya terpapar pandemi COVID ini, justru orang yang terpapar itu sakitnya sampai parah itu bukan karena keadaan yang COVID-19-nya ini, tapi justru karena masyarakat jadi pikirannya banyak pikiran-pikiran yang dialaminya, yang didapatinya memikirkan keadaan lingkungannya, keluarganya bagaimana ya. Karena ketika sebelum pandemi menyerangnya pernah mendapatkan ketika ada tetangganya yang kena atau yang terpapar COVID, terus banyak orang yang mengunjingnya, mengolok-olok dan lain sebagainya. Sehingga keadaan-keadaan itu yang menjadi satu hal yang akhirnya orang yang terpapar itu justru semakin drop dan ya semakin kondisinya semakin parah dan bahkan sampai menimbulkan korban. Ya. Jadi ya kalau ya memang dikatakan sebagian ya takut, tapi sekali lagi ketakutan dengan keadaan ini maka diupayakan jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Berlebihan itu sehingga ya keadaan ini menjadi pemecah antara satu dengan yang lainnya. Ini yang panjang ini. Kalau pertanyaan yang kedua itu apakah dengan ujian pandemi ini kita bisa melihat tingkat keimanan seseorang, Ustaz? Dengan
apakah dengan ujian pandemi ini bisa kita lihat tingkat keimanan seseorang? Oke. Ini Pak Mugianto Bantul, nggih. Bapak, saya rasa adanya ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, kepada kita manusia ini bisa menjadi satu bagian atau indikator untuk melihat apakah seberapa tingkat keimanan seseorang, ya, tingkat keimanan seseorang, ya. Karena ketika orang yang beriman, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang paling baik itu adalah, ya. Maka kalau Allah di dalam Al-Qur'an atau firman-Nya kan, janganlah ya kita terlalu banyak berkeluh kesah. Ya. Tapi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, maka bagaimana kita mensikapinya dengan banyak berzikir, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ujian itu diberikan kepada kita, maka kita selaku orang yang beriman, ya, maka akan tampak, ya, ketaatan kita kepada Allah, ya, ketakwaan kita kepada Allah harusnya semakin kuat. Bukan justru ketika ujian itu Allah berikan, maka kita justru ketakwaan kita kepada Allah turun, apalagi sampai menyalahkan Allah dengan ujian yang Allah berikan itu. Maka itu menjadi satu hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ketika ujian itu Allah berikan kepada kita, maka ambillah hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari ujian yang Allah berikan itu. Karena sekali lagi apa yang Allah berikan itu adalah suatu hal yang terbaik. Maka harus kita latih bagaimana kita mensikapi itu. Ujian dari Allah adalah yang terbaik, maka harus kita terima dengan keadaan yang baik. Mungkin itu Mas Irwan dan Pak Mugianta Bantul. Matur nuwun Ustadz atas jawabannya. Untuk yang terakhir mohon berkenan untuk memberikan kesimpulan dalam kajian pada malam hari ini Ustadz, sekaligus penutup. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita sebagai seorang mukmin perlu di dalam setiap tindak tanduk, ya, setiap perbuatan, tingkah laku kita, apalagi di masa pandemi ini, kita sebagai seorang yang beriman, apalagi satu mukmin dengan satu yang lain itu adalah bersaudara, adalah seperti bangunan, adalah seperti tubuh. Maka mari, ya, dengan adanya pandemi ini kita harus saling menguatkan. Saling menguatkan itu kita ketika ada saudara kita, keluarga kita, tetangga, teman dan lain sebagainya itu terpapar, kita mendapatkan informasi, maka berikanlah support yang terbaik. Berikanlah support yang terbaik, berikanlah dorongan psikis yang baik. Kalau kita memang diminta untuk tidak mendekat atau harus physical distancing, social distancing dan lain sebagainya, maka dengan cara yang lain, sekarang kan teknologi sudah canggih, ya, coba kita rangkul mereka. Kita, ya, pastinya, ya, saya rasa hampir di semua lapisan masyarakat handphone, ya, WhatsApp itu saya rasa sudah banyak yang menggunakan. Maka bisa kita upayakan merangkul mereka, teleponlah mereka, video call lah mereka, chat mereka, kuatkan mereka, katakan hal-hal yang positif mereka. Kalau mereka harus diisolasi di rumah sakit, ya, maka kuatkan mereka bahwa keadaan rumahnya baik-baik saja. Insya Allah akan selalu dibantu untuk memantau, untuk memberikan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain sebagainya. Itu sebagai sikap seorang muslim yang baik.
Dan yang paling penting adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kita. Bisa jadi dengan ketaatan itu, ya, upaya yang maksimal yang bisa kita lakukan untuk senantiasa taat. Kalau memang pemerintah menghendaki memang harus dengan PPKM dan lain sebagainya, coba kita taati. Ya tadi tadi disampaikan ya bahwa ketika kita mengikuti PPKM ternyata ya insya Allah ada positifnya. Rumah sakit sekarang bisa menjadi sedikit lebih bernafas. Maka semoga dengan upaya yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, sikap-sikap yang baik yang kita bisa lakukan selaku seorang mukmin, ya, maka akan mempercepat pulihnya keadaan, ya, sehingga COVID-19 ini segera bisa berakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu sedikit Mas Irwan dan Bapak Ibu, mari di kesempatan pada malam hari ini kita berdoa bersama, nggih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan oleh Allah, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masa pandemi ini Allah betul-betul segera angkat ya pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Sebentar, ada baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berdoa sejenak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Ghaffar. Kami tunduk dan bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb untuk memanjatkan doa kepada-Mu. Karena Engkaulah tempat kami bergantung. Karena Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampuni sebusuk apapun aib-aib kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tolong kami, ya Allah, dari segala keadaan ini, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan kebenaran dan berilah kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakannya, ya Allah. Tunjukkanlah pada kami bahwa yang salah itu salah dan berilah pada kami kemudahan untuk menjauhinya. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini benar-benar menjadi umur yang bermanfaat. Seandainya suatu saat hidup kami ini berakhir, kami mohon padamu ya Rabb, jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi karunia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Engkau yang mampu menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki menjadi mudah. Allahumma ahsin akibatana fi umurika kulliha wa ajirna min khisyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah setiap akhir urusan kami
dan selamatkanlah kami dari kebinasaan di dunia dan siksa di akhirat ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli akibatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit pelang, gila, lepra, dan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila waktunya sampai berlarut panjang. Sekali lagi kami mohon maaf, dan pastinya banyak sekali kekurangan yang mungkin didapatkan dalam kesempatan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mungkin itu Mas Irwan. Terima kasih. Semoga kita selalu tetap sehat dan tetap selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Mas Irwan. Baik. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Muhammad Alif Kurniawan yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini, dan tentunya materi yang sudah disampaikan untuk kita semua Bapak dan Ibu jamaah sekalian itu dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa lebih sabar lagi, lebih tangguh lagi setelah mendapatkan pengajian pada malam hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Pak Alif. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan dengan kebaikan, balasan yang berlimpah berkah, dan juga insya Allah menjadi amal jariah. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kita sudah mengikuti bersama pengajian, kemudian ditutup dengan doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.